Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal matematika SMP tentang pecahan. Seperti biasa, sebelum memulai pembahasan, disiapkan dulu alat tulisnya, kemudian setiap soal muncul, di pause videonya untuk coba kerjain sendiri, lalu dilanjut lagi, cek jawabannya. Langsung aja ke soal yang pertama. Di sini soalnya urutan pecahan terkecil ke terbesar dari bilangan 0,6, 55%, 2/3, dan 0,58. Nah, untuk informasi, dalam pecahan itu ada 3 bentuk, jadi ada yang bentuknya desimal seperti ini, jadi ada komanya, kemudian ada yang bentuknya persentase, ada persennya, dan ada yang bentuknya pembilang dan penyebut pecahan yang sebenarnya yang seperti ini gitu. Nah, untuk memudahkan mengurutkan pecahan lebih terserah sih, bisa diubah menjadi semuanya diubah jadi pecahan yang ada desimal, yang berupa desimal, bisa yang berupa persentase, atau juga yang ada pembilang dan penyebutnya. Itu semudah kalian aja. Nah, tapi karena di sini ada 2/3, ya kalau misalnya dibikin per 3 gitu, dibikin pecahan pembilang dan penyebut agak sulit, jadi lebih baik, lebih mudahnya itu sebenarnya dibuat jadi desimal. Desimalnya seperti ini. Nah, karena 0,6 sudah desimal, jadi kita nggak perlu ubah lagi, tinggal 55% dan 2/3. Ini juga udah desimal. Nah, 55% itu kan kalau dijadiin pecahannya 55/100 ya. Nah, 55/100 ini 100 itu 2 nol, berarti harus dibikin jadi 2 angka di belakang koma. Karena ini ada 2, berarti ini udah ada 1, 2, terus kasih koma, kasih 0. Jadi 0,55 desimal dari 55%. Kemudian 2/3, ini kan berarti 2 bagi 3. 2 bagi 3 itu 0, jadi 0, kemudian tambahin 0, 20 bagi 3 itu 6. Ya, 6 kita bulatkan jadi 0,67. Nah, jadi kalau diurutkan dari yang paling kecil adalah 0,55, kemudian 0,58, 0,6, dan yang terakhir adalah 0,67. Tinggal kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya. 0,55 itu adalah 55%. Jadi 55% yang pertama yang ini kan. Kemudian 0,58, lalu 0,6, dan yang terakhir adalah 2/3. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Lanjut. Jika bilangan 0,65, 5/8, 0,7, 69% diurutkan dari yang terkecil, maka hasilnya adalah, ini sama dengan yang sebelumnya, kita ubah ke satu bentuk pecahan yang sama, desimal lebih mudah, jadi 5/8 kita ubah jadi desimal itu 0,625. Jadi ini 5 bagi 8 kan nggak bisa tulis 0 kasih koma, jadi 50. 50 bagi 8 itu 6, 6 kali 8 48, jadi 50 kurang 48 adalah 2 gitu kan. 20 bagi 8 2, 16, masih ada 4, 40 bagi 8 5 gitu. Coba dibagi sendiri ya. Ini 0,7 udah desimal. Lalu 69% sama seperti yang 55% di soal sebelumnya. Jadi 69/100 itu sama dengan 0,69. Jadi kalau diurutkan dari yang paling kecil adalah 0,625, lalu 0,65, 0,69, dan yang terakhir 0,7. Sekarang kita ubah ke bentuk asalnya. Berarti dari 5/8, ini ya 5/8, kemudian 0,65 berarti yang ini 0,65, lalu 69%, dan yang terakhir 0,7. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal berikutnya. Hasil dari 2/3 tambah 1/4 per 2/3 kurang 1/4. Nah, kalau ini supaya lebih mudah karena ini ada pecahan dalam pecahan, jadi lebih mudah pecahan ini dibikin jadi 2 kelompok. Per itu kan artinya bagi, jadi boleh kita tulis seperti ini. Ini bagi ya, bukan kurang, ini bagi. Nah, pertama 2/3 tambah 1/4 ini diselesaikan dulu, lalu 2/3 kurang 1/4 ini diselesaikan dulu, baru nanti hasil ini dibagi dengan hasil ini gitu. Jadi disamakan penyebutnya, 3 dan 4 itu bisa dijadiin 12 ya, KPK-nya 12, ini sama 3 dan 4, ini juga 3 dan 4, jadi sama-sama 12. Nah, karena sama-sama 12, kemudian ini kita ubah, 12 bagi 3 itu kan 4. 4 kali 2, 8 gitu. Jadi atasnya berubah jadi 8. Karena 3 kali berapa supaya jadi 12? Kali 4, berarti atasnya juga kali 4.
Lalu dari sini 12 untuk 4 untuk jadi 12, berarti 12 bagi 4 3, berarti yang atas juga kali 3. 1 kali 3 3. Nah, kalau kita perhatikan angka ini dengan angka ini sama, cuma beda di tanda plus dan minus. Jadi angkanya ini pas pecahannya diubah, itu dia juga akan berubah. Berubahnya sama. Tandanya aja yang beda, di sini tambah, di sini kurang. Jadi sama-sama 8/12 dan 3/12. Nah, selanjutnya kita jumlah. Karena di sini penyebutnya udah sama, baru kita bisa tambah kan ya. 8 tambah 3 itu 11. Jadi di sini 11/12, lalu di sini 8 kurang 3 5, berarti 5/12. Nah, kalau dalam pembagian pecahan ini nggak bisa dihitung begitu aja. Maksudnya kalau mau lebih mudahnya bisa gitu loh. Jadi ini bisa dibuat lebih mudah dengan cara dijadiin perkalian dengan syarat bagian kanannya harus ditukar posisi pembilang dan penyebutnya. Jadi seperti ini. Jadi 12-nya jadi di atas, tadinya di bawah, 5-nya jadi di bawah gitu. Lalu 12 dan 12 ini bisa dicoret karena dia perkalian pecahan. Tinggal 11/5. Jadi jawabannya adalah 11/5. Tapi karena di sini dimintanya pecahan campuran, jadi kita harus bikin jadi pecahan campuran. 11 bagi 5 itu kan 2, masih ada 1 ya kan? Karena 2 kali 5 10. Jadi masih sisa 1 yang ini. Jadi hasil pecahan campurannya adalah 2, sisanya 1/5. 2 ini hasil dari 11 bagi 5 itu 2 gitu. 1 ini dari sisanya. Jadi kan yang dibagi 5 hasilnya 2 itu kan 10 bukan 11. Nah, masih ada 1 kan. Satunya taruh sini, terus per 5-nya dari pecahan, dari penyebutnya. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal terakhir. Hasil dari 3/5 tambah 1/2 bagi 3/5 kurang 1/2 ini sama dengan yang tadi. Pertama kita pisahkan dulu seperti ini, kemudian kita samakan penyebutnya supaya bisa dijumlah karena dia angka ini dan ini sama, ini dan ini sama, jadi kita sekali aja, kemudian yang ini tinggal ngikutin, tinggal ingat ini tandanya plus, ini tandanya minus. 5 dan 2 itu KPK-nya adalah 10 ya, jadi per 10, kemudian di sini cara ngubahnya kenapa bisa jadi 6, karena 5 kali berapa supaya 10 kali 2, kalau bawahnya kali 2, atasnya kali 2, jadi 3 kali 2, 6. Lalu di sini 2 kali berapa supaya jadi 10? 2 kali 5. Kalau bawahnya kali 5, atasnya juga kali 5. 1 kali 5 itu 5. Jadi 6/10 dan 5/10. Jadi di sini angkanya sama. Kemudian kita tinggal jumlah. 6 tambah 5 itu 11. 6 kurang 5 itu 1. Jadi seperti ini. 11/10 dibagi 1/10. Nah, ini supaya lebih mudah kita jadiin perkalian dengan syarat ruas kanan sebelah kanannya itu ditukar posisinya jadi seperti ini. Ini 10-nya bisa kita coret. Lalu tinggal 11/1. 11/1 sama dengan 11. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Seperti itu. Jadi itu dia soal-soal matematika tentang pecahan. Semoga ilmu kita bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.